baik buat kami. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa
kami yang terhebat. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di dalam Tuhan, warga kerajaan. Saya menyapa kita semua pada hari ini yang mengikuti ibadah online gereja kita pada hari ini, minggu kedua bulan Mei ya saudara ya. Yuk kita sebelum merenungkan firman Tuhan sama-sama, mari saya jemput kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami sempurna Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, hari demi hari kami lalui bersamamu Tuhan. Kami bersyukur, kami dipelihara Tuhan dengan baik, kami diberi makan, kami diberi kekuatan, diberi jalan keluar waktu kami mengalami masalah. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya itu kami akui pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sore hari ini, kapanpun kami sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami dalam keadaan yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, sehingga benih itu bisa berakar, bisa bertunas, bertumbuh, dan berbuah, buahnya pun lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya, yang siap untuk dengar firman Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Baiklah saudara, kita di minggu kedua di bulan Mei ini saudara ya, di bulan Mei. Di bulan ini tema kita, tema besarnya saudara ya, itu kalau bahasa Inggrisnya keren gitu saudara ya. Saya suka itu. Bahasa Inggrisnya shepherding in truth gitu ya. Nah, kalau judulnya yang di minggu kedua ini, hari ini saudara, yang kita akan belajar sama-sama, itu judulnya adalah kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Nah, kelihatannya menarik ini saudara ya, untuk kita pelajari sama-sama saudara ya. Kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Yuk sama-sama kita ucapin yuk dengan bersuara sama-sama sehingga kita interaktif. Jadi saudara yang di tempat saudara masing-masing, di kantor, di rumah, dimanapun saudara nggak ngantuk. Yuk 1, 2, 3. Kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Oke saudara ya. Artinya apa saudara? Artinya apa? Kalau dari judul, intinya saudara, intinya nanti kita mau belajar, kalau kita mau hidup, kalau hidup kita mau naik level gitu saudara ya, kita perlu menghasilkan buah dan buahnya tetap. Dan kalau kita mau berbuah, kita perlu digembalakan. Nah, oleh siapa? Oleh kebenaran firman Tuhan, gitu saudara ya. Nah, lanjut dulu saudara. Kita baca dulu ayat nats kita di bulan ini di Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-16. Saudara nanti baca lengkap aja di rumah, di slide itu saya ada yang saya potong sedikit biar supaya lanjut aja. Saya bacakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara ya, itu ayat tema besar kita di bulan ini saudara. Minggu lalu juga pasti sudah dibacakan ini saudara ya, kalau saudara ingin mengikuti ibadah di Rock Balikpapan. Di sini Tuhan janji, dia kasih janji sama kita, saudara dan saya, dia akan jadi gembala yang all in. Nah, saya suka itu saudara ya. Istilahnya gembala yang all in. Maksudnya apa? Dia cari yang hilang, dia balut yang luka, kalau ada yang tersesat, yang salah jalan sehingga dia jatuh, yang terluka, dia akan balut. Tapi dia juga akan di situ kalau di terjemahan baru, terjemahan baru yang kedua ya saudara ya, kata yang dipakai itu diawasi. Tapi kalau saudara lihat di terjemahan yang bahasa Inggris, entah itu King James atau NIV gitu saudara ya, akan pakai kata eliminate gitu ya. Jadi kalau yang gemuk dan yang kuat akan dieliminasi. Kenapa saudara? Kalau terlalu gemuk, terlalu merasa kuat itu seperti sombong gitu saudara. Nah itu dieliminasi. Maksudnya bukan eliminasi yang gimana, tapi dia akan kalau kata yang kita pakai di bahasa Indonesia kan diawasin gitu saudara. Artinya dididik lah saudara gitu ya. Artinya dididik. Jadi Tuhan nggak cuma kasih kenyamanan, nggak cuma kasih comfortable buat kita ya, tapi dia juga kasih ketertiban gitu saudara ya. Kalau saudara terlalu nyaman kan, kebanyakan ya saudara ya, orang Kristen kalau sudah terlalu nyaman itu akan istilahnya jadi
malah jadi lupa Tuhan gitu saudara ya, malah berbalik setia kalau istilahnya di Alkitab itu saudara ya. Seperti itu saudara. Jadi kita perlu gembala yang all in itu, Tuhan itu dia yang tadi saya hilang saudara ya. Kalau yang terhilang akan dicari gitu saudara, yang tersesat dibawa pulang gitu saudara ya. Yang luka dibalut, yang terlalu gemuk dan yang merasa kuat akan dididik gitu saudara. Istilahnya diawasi itu dididik gitu saudara ya. Oke, landasan yang kedua nas Alkitab kita hari ini di Filipi 1 ayat yang ke-9 dan 10. Mari saya ajak sama-sama kita membacanya bersuara 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Gitu. Ini doa Paulus supaya kasih kita itu nggak cuman modal perasaan aja, tapi nggak ada pengetahuan di dalamnya. Jadi nggak ada otak dan nggak ada hikmatnya, tuh, saudara ya. Jadi kita mesti memang kasih ada sama kita, tapi pengetahuannya juga harus ada sehingga kita berhikmat, gitu saudara ya. Langsung aja berikutnya saudara. Kita masuk dulu konteksnya, gitu saudara ya, konteks dan sejarahnya. Ayat Filipi yang tadi barusan kita baca ini itu diperkirakan saudara ya, diperkirakan. Itu ditulis Paulus ketika dia sedang dalam penjara. Untuk siapa? Untuk jemaat di Filipi tentunya, karena kita membaca Filipi pasal 1 ayat 9 10 gitu saudara ya. Tapi uniknya, walaupun ditulis di dalam penjara, ditulisnya dalam suasana yang penuh sukacita gitu saudara ya, penuh sukacita gitu saudara. Jemaat Filipi itu baik saudara, baik sekali sama Paulus gitu ya, digambarkan ya, itu seperti itu pada zaman itu. Tapi Paulus tahu kasih saja di orang Filipi itu nggak cukup untuk zaman itu saudara, di zaman itu gitu. Karena banyak waktu itu saudara, jemaat di Filipi itu tantangannya itu ajaran palsunya juga banyak saudara. Ajaran palsu yang disebarkan oleh orang-orang itu juga banyak saudara. Nah, solusinya gimana? Paulus kasih solusi. Paulus ngingatkan, kasih itu harus dibarengin sama pengetahuan yang benar. Itu makanya ditulis ayat 9 dan 10 tadi itu saudara ya. Oke, cukup dengan konteks gitu saudara ya. Jadi yuk kita belajar. Tadi di ayat yang kita baca di Filipi 1 ayat 9 dan 10 ada kata-kata yang saya cetak tebal. Saya cetak tebal nih saudara ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu. Jadi kata yang pertama, kita belajar kata yang pertama itu agape saudara yang dipakai gitu saudara ya. Itu kasih agape. Nih, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang berkomitmen, kasih yang melimpah ruah. Itu maksudnya saudara. Itu maksudnya. Saudara bisa catat dulu ya. Nanti benang merahnya di mana sambil kita jalan saudara. Ini maksudnya apa gitu. Terus kata yang kedua itu epignosis. Itu kata pengetahuan tadi saudara. Artinya apa? Pengetahuan yang mendalam. Yang berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi bukan cuma pengetahuan teori aja, tapi juga disertai dengan pengalaman pribadi. Kalau waktu sekolah mungkin nggak cuma teori, tapi ada juga prakteknya gitu saudara ya. Kalau olahraga bukan teori olahraga, tapi juga praktek olahraga. Kalau sains bukan teori sains aja, tapi ada juga pengalaman masuk di laboratorium gitu saudara, supaya mengalami pengalamannya gitu saudara. Itu yang kedua, epignosis gitu. Jadi mengenal Tuhan, kasih itu kan, Tuhan itu kan kasih saudara ya. Jadi kalau kita bilang kita punya kasih, kita punya Tuhan, berarti kan kasih itu dalam kita. Nah itu bukan nggak ujuk-ujuk itu aja saudara bisa terus mengasihi kan, pasti kan gitu. Saudara makanya butuh epignosis atau perlu pengetahuan itu. Saudara harus mengenal Tuhan secara personal dan mendalam. Bukan cuma kenal dari sekedar baca Alkitab, sekedar pengetahuan, saudara belajar di STT, saudara belajar pendalaman Alkitab gitu saudara ya. Tapi saudara mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan saudara. Itu yang dimaksud dengan epignosis gitu saudara ya. Terus kata yang ketiga,
Kata yang ketiga ini yang pengertian itu saudara. Katanya dari aistesis, ini artinya sensitivitas moral. Jadi orang yang punya pengertian yang dimaksud dengan di ayat ini saudara, aistesis itu, orang itu bisa merasakan mana yang benar atau mana yang kelihatan benar gitu saudara ya. Mana yang betul-betul benar atau yang cuman kelihatannya benar. Itu orang yang punya pengertian seperti itu saudara. Baru kata yang berikutnya apa saudara? Kata yang berikutnya itu dokimaso. Dokimaso itu artinya istilah buat ngetes, buat nyoba gitu, untuk alat untuk ngetes emas itu murni atau enggak. Itu dokimaso gitu. Itu istilah gitu ya, istilah. Nah, kita diajak apa maksudnya saudara? Kita diajak supaya kita punya filter, bisa memilih bukan cuma yang terbaik, tapi memilih yang terbaik, bukan cuma sekedar oke gitu saudara ya, bukan cuma sekedar oke. Jadi ngetes kemurnian emasnya itu saudara ya, ngetes kemurnian emasnya. Nanti saya bolak-balik deh supaya di ayatnya tadi ya saudara ya. Tadi sudah kasih pengetahuan, pengertian, terus memilih apa yang baik gitu ya. Itu tadi masuk ke dokimaso gitu saudara ya, alat untuk ngetes emas gitu saudara ya. Terus berikutnya, kata yang berikutnya adalah eilikrines. Eilikrines. Mana tuh? Eilikrines gitu saudara ya. Artinya apa? Murni saat diterawang gitu. Kalau saudara mau tahu uang asli apa enggak kan biasanya diterawang di lampu gitu. Nah, kalau asli murni itu lain kertasnya gitu saudara ya. Sama artinya gitu juga kalau eilikrines itu artinya murni seperti kaca yang diterawang di bawah sinar matahari. Jadi nggak ada retakan atau kotoran yang tersembunyi gitu saudara ya. Kata yang berikutnya lagi yang terakhir itu aposkropos. Aposkopos gitu saudara ya. Bukan kropos ya, itu kalau mobil saudara ya. Aposkopos artinya apa? Dia tidak jadi batu, nggak jadi batu sandungan buat orang lain di perjalanannya. Nah gitu saudara, itu katanya kalau dari ayat itu dia tidak bercacat menjelang hari Kristus gitu saudara. Itu tidak bercacat itu saudara, itu aposkopos gitu saudara ya. Aproskopos, susah ya saudara ya, memang bukan bahasa kita, jadi tidak masalah sih saudara. Oke, itu saudara ya. Jadi ada transparansi karakter gitu saudara. Yang tadi eilikrines itu saudara, itu seperti gini. Ke zaman dulu, zaman Yunani kuno, kalau ada satu vas gitu saudara, tahu vas ya, guci saudara. Kalau itu pecah atau retak, itu ditutupinnya pakai lilin gitu saudara. Nah itu ngetesnya ya di terawang tadi itu saudara, di terawang. Nah gitu. Kalau dia sudah pernah ditempel pasti kelihatan gitu saudara. Nah artinya apa buat kita? Pertumbuhan yang sejati adalah waktu karakter kita itu dicoba, di mana? Diuji atau di bawah dari terang Tuhan, di bawah tatapan Tuhan gitu. Jadi yang lihat karakter kita murni atau enggak itu yang bisa yang tahu cuma Tuhan gitu saudara. Itu maksudnya saudara. Oke. Jadi yang pertama deh kita masuk. Nanti kita selesai dengan 3 poin. Yang pertama saudara ya. Kenapa kebenaran penting? Kenapa kebenaran itu penting? Yang pertama, saudara ya. Jawab dulu, kenapa sih harus kebenaran gitu? Kenapa sih harus kebenaran gitu? Di situ dikatakan kebenaran itu adalah benih, saudara. Jadi, tanpa benih yang benar, nggak bakal ada pertumbuhan yang benar, sudah pasti kan, gitu saudara ya. Kalau saudara mau punya buah, mau nanam durian yang misalnya durian montong gitu saudara ya, atau durian apalah yang enak yang bisa saudara dengar, atau misalnya mangga yang manis gitu saudara. Saudara pasti akan cari benih yang manis mangganya gitu saudara ya. Nah sama nih kalau kita mau bertumbuh dengan benar, maka harus benih yang benar yang tertanam dalam kehidupan kita gitu saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 23 bilang juga saudara bahwa kebenaran itu juga seperti alat steril kayak dokter bedah itu saudara ya. Firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Jadi membersihkan area-area kotor dalam kehidupan kita supaya yang kotoran-kotoran itu
buang dari kita. Jadi dikeluarkan dari kehidupan kita. Saudara juga bisa baca nanti di Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, saudara ya. Nanti saudara baca, bisa saudara ya. Apa buah yang dihasilkan? Ini poin yang kedua. Yang pertama, buah yang dihasilkan. Kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah kasih yang memiliki hikmat atau kasih yang cerdas kalau saya bilang ya. Kasih yang cerdas. Jadi kasih itu bukan kasih buta atau bukan kasih yang baperan. Jadi kasih atau karena kasihan gitu ya, terus kasih menyalurkan kasih. Tapi kasih yang tahu cara bertindak dengan bijak berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi kita itu nggak gampang dibohongin atau terjebak pada perasaan sesaat gitu, atau terjebak sama ajaran-ajaran yang nggak benar gitu, seperti yang maksud si Paulus menuliskannya di ayat di Filipi tadi, saudara ya. Itu kita perlu tahu itu. Kita juga bisa mengalami Tuhan kan. Kalau kita mengalami Tuhan, kita jadi cerdas kasih kita itu yang ada dalam kita, sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara gitu ya. Buah yang berikutnya apa? Karakter tanpa topeng gitu. Makanya tadi ada ilustrasi guci tadi yang transparan gitu. Kalau ditempel sama lilin dia akan ketahuan kalau di bawah terang Tuhan gitu, di bawah tatapan Tuhan. Integritas yang kuat, siap saat Kristus datang, karena nggak ada yang disembunyikan dari dunia gitu, saudara ya. Jadi karakter tanpa topeng. Jadi kita itu betul-betul ya murni gitu, apa adanya di hadapan Tuhan gitu. Jadi nggak pura-pura baik, nggak pura-pura suci, tapi memang betul-betul suci apa adanya. Wis bener gitu, udah pas deh gitu, saudara ya. Terus buah yang ketiga. Jadi buah yang pertama itu kasih yang cerdas, buah yang kedua itu karakter tanpa topeng. Terus buah yang ketiga ya dampak yang nyata, buah yang bisa dilihat sama orang-orang lain. Hidup kita jadi iklan, showcase. Showcase-nya siapa? Showcase-nya Tuhan, kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang buah yang mau orang lihat, yang mau orang rasakan gitu. Dan itu tentunya kehendak Tuhan gitu. Buah itu harus dirasakan, dinikmati oleh orang lain gitu. Karena kan nggak mungkin ada buah yang dinikmati oleh pohonnya sendiri kan, saudara ya. Buah itu selalu menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar, bagi sekitarnya gitu, saudara ya. Jadi buah yang manis bukan buat nikmati pohonnya sendiri seperti tadi saya bilang itu, tapi buat orang lain. Kehidupan kita pun sama. Jadi kalau kita diberkatin, ya bukan kita aja yang menikmati, tapi orang lain harus ikut menikmatinya, saudara. Gitu. Kalau kita bertumbuh, buah kita ini tidak kita nikmati dirinya sendiri. Kesabaran saudara, kalau saudara berbuah kesabaran, itu tidak saudara nikmati sendiri, gitu. Walaupun nanti efeknya ya saudara akan menikmati juga. Tapi yang paling utama yang merasakan adalah orang lain, gitu, saudara ya. Kehidupan kita harus memuliakan Tuhan lewat tindakan nyata, gitu, saudara. Lewat perubahan-perubahan yang nyata yang dilihat sama orang lain gitu, saudara. Dan itu pertobatannya kita gitu. Sehingga itu yang bisa dibilang sebagai progresif gitu, pengudusan yang progresif gitu, saudara ya. Pengudusan yang progresif. Jadi kebenaran itu bukan yang membuat kita, yang judulnya tadi kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Kalau kita punya kebenaran yang betul benar-benar benar dalam kehidupan kita ya saudara ya, itu akan membuat kita ya semakin lama semakin dikuduskan gitu. Kehidupan kita, tindakan kita, pikiran kita, pemikiran kita, perkataan kita itu semakin benar gitu saudara. Dan itu yang merasakan dampaknya adalah orang lain gitu. Memang itu kehendaknya Tuhan. Memang itu tujuan akhirnya Tuhannya seperti itu buat kehidupan kita. Jadi kebenaran itu bukan cuma info di kepala, tapi kebenaran harus masuk dalam hati. Dia harus merombak cara pola pikir kita. Dia harus merombak pola tindak kita gitu. Sehingga ini bisa mengubah perspektif kita dan menyucikan motivasi kita. Sehingga semua tindakan kita jadi benar. Semua perkataan kita jadi benar gitu, saudara. Gitu. Oke, next, yang ketiga, yang terakhir. Gimana cara menghasilkan buahnya itu, saudara? Gimana caranya? Yang pertama, yuk, saudara, jadilah pelaku.
bukan cuman jadi pendengar, gitu saudara. Jadi lakukannya gimana? Lakukan aja satu hal praktis yang saudara dengar dari khotbah pada hari ini dalam 24 jam ke depan. Saudara lakukan aja gitu. Itu sudah melakukan firman Tuhan. Kalau saudara terus ulang-ulang terus melakukan hal ini, itu akan jadi kebiasaan, jadi gaya hidup, dan jadi budaya gitu. Sehingga memang kita seperti apa yang Tuhan mau, kita melakukan sebagai pelaku firman Tuhan gitu saudara. Kalau dapat, misalnya saudara dengar gitu, dapetin 1 poin aja. Kalau saudara belum dapat 1 poin, dengerin ulang gitu. Dapetin 1 poin, lakukan gitu. Lakukan 24 jam ke depan. Sudah bisa, tambahin lagi 24 jam lagi saudara. Tambahin lagi 24 jam lagi sampai terus saudara lakukan. Berulang gitu saudara ya. Jadi itu jadi gaya hidup. Jadi sudah terbiasa melakukan firman Tuhan. Berikutnya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah gitu dan menghasilkan buah. Kita bersihkan, di pruning gitu. Kalau istilahnya tukang kebun itu di pruning gitu saudara ya. Kalau di perumpamaan Tuhan Yesus yang tentang seorang penabur yang menabur benih. Nah, ada kan benih yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu-batu. Yang tumbuh bukan berbatu-batu. Dia jatuh di tanah gitu saudara ya. Dia bertumbuh, tapi tumbuhnya itu enggak bersama ilalang gitu saudara. Bertumbuh sama ilalang. Nah, ilalang ini bisa dikonotasikan sebagai kekhawatiran hidup gitu saudara ya. Atau keinginan-keinginan duniawi gitu saudara ya. Yang itu akhirnya menghimpit firman yang sudah mulai tumbuh itu akhirnya mati gitu saudara. Nah, caranya gimana? Supaya enggak mati, supaya tetap bertumbuh, bersihkan ilalangnya saudara. Bersihkan ilalangnya. Gimana caranya? Buang kekhawatiran atau hobi yang gak ada guna gitu, yang nyita waktu gitu saudara ya, menyita waktu. Sehingga nyita waktu untuk apa? Menyita waktu kita sama Tuhan. Itu buang semua saudara. Buang. Kurangi hal-hal yang itu nyita waktu itu saudara ya. Atau zaman sekarang kan gadget saudara ya. Kurangin scrolling gitu. Kurangin scrolling. Karena scrolling itu bukan cuma sekedar kita buang waktu, tapi banyak juga loh saudara, orang yang scrolling malah itu justru ilalangnya itu saudara. Gara-gara scrolling dia lihat posting-postingnya orang gitu, video-videonya dari orang lain, dia jadi khawatir sendiri gitu. Dia jadi khawatir kekurangan, dia jadi khawatir hidupnya ini tidak berguna gitu saudara ya. Jadi dia khawatir tentang berita negatif. Nah saudara, ayo kita kurangin saudara, kita kurangin. Jadi itu namanya dibersihkan ilalangnya. Terus yang berikutnya apa? Jaga hubungan sama siapa? Sama gembala kita. Lewat apa? Berdoalah gitu saudara. Berdoa buat hikmat-hikmat praktis gitu saudara ya. Jadi saudara butuh apa? Setiap hari, setiap saat saudara bisa berhenti sejenak. Saudara doa sama Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta ajarin gimana caranya gitu. Untuk sesuatu yang saudara sedang hadapin. Minta gimana caranya saudara nerapin firman waktu saudara lagi di kantor, waktu saudara di sekolah, waktu di rumah, lagi nyetir mobil gitu saudara. Minta hikmat, minta Roh Kudus pimpin saudara. Jadi hal-hal ini kan ya simpel saudara, bisa saudara lakukan. Bahkan orang lain saudara nggak perlu tunjukin sama orang lain ini. Saudara waktu sendiri aja saudara bisa langsung berdoa gitu. Tinggal saudara mau melakukannya atau enggak gitu. Kalau saudara nggak percaya, saudara pikir-pikir lagi deh, saudara ini udah terima Tuhan Yesus apa belum gitu saudara ya. Kalau saudara bilang saudara udah terima Tuhan Yesus, harusnya saudara percaya gitu. Minta Roh Kudus, bisa jawab, bisa gitu saudara. Oke, kita lakukan ya sama-sama saudara ya. Kita lakukan sama-sama. Terakhir saudara, belum terakhir, masih beberapa lagi ini sih saudara. Oke, pertumbuhan, tantangan pertumbuhan butuh proses ya. Pertumbuhan itu butuh proses gitu. Ada tantangannya saudara, ada tantangannya gitu. Nanti saudara bisa lihat saudara itu di slide saya lihat. Perjalanan saudara itu seperti itu, perjalanan pertumbuhan. Pertama saudara mendengar kebenaran. Terus saudara internalisasi gitu saudara ya. Internalisasi itu merenungkan seperti yang Yosua bilang, merenungkan siang dan malam gitu.
Lewat apa? Lewat rest. Kita punya rest, saudara ya. Lewat rest, saudara. Lewat saudara merenungkan firman Tuhan. Itu namanya internalisasi. Saudara bisa doa juga sama Roh Kudus, berbicara sama Roh Kudus. Terus apa berikutnya perjalanannya supaya bertumbuh? Saudara lakukan. Jadi tindakan ketaatan. Saudara lakukan lihat dari hal-hal kecil. Saudara dapatkan sesuatu dari firman Tuhan, lakukan, saudara, lakukan. Saudara lakukan itu terus akan menghasilkan buah dan karakter yang murni gitu, saudara. Oke, itu ya. Jadi 3 hal tadi ya, saudara ya. Gimana caranya? Saudara catat, saudara bawa pulang ini, saudara ya. Jadi pertumbuhan seperti saya bilang tadi, pertumbuhan butuh proses gitu. Hari ini Tuhan sebagai gembala kita, Dia lagi panggil kita. Kalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya percaya Tuhan Yesus sedang memanggil hidup kita. Untuk apa? Untuk berbuah. Gimana caranya berbuah? Ya kita ikutin gembala kita gitu. Ikutin sang gembala kita. Siapa? Yesus. Kita belajar kebenaran dari firman Tuhan gitu. Kalau kita belajar firman Tuhan, jangan cuma pelajari sebagai pengetahuan aja. Tapi kita internalisasi gitu, saudara ya. Kita pahamin, kita mengerti sampai di titik yang saudara bisa mengalaminya juga gitu, saudara ya. Bisa mengalaminya juga. Sehingga saudara dalam kehidupan saudara ada kebenaran itu bukan sampai cuma sekedar di pikiran, di otak saudara saja, tapi sampai ke hati dan itu menjadi transformasi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mendengarkan kebenaran tapi tidak berubah, itu belum hidup kebenaran itu, saudara. Belum hidup kebenaran itu. Jadi satu quote-nya Rockman itu, saudara ya, perubahan belumlah menjadi suatu perubahan sampai terjadi perubahan gitu, saudara ya. Itu seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi. Gitu, saudara. Mari saudara kita buka hati yang lebar, yuk. Biarkan kebenaran Tuhan itu yang merubah kehidupan kita pada hari ini gitu. Mulai hari ini, start sekarang ini, saudara. Begitu dengar firman Tuhan, saudara terus, aku pengen berubah. Yuk, saudara siap berubah? Mari kita minta gembala kita menuntun kita kepada kebenaran itu. Dan kita jalani kebenaran itu hari demi hari, sedikit demi sedikit. Mungkin bukan perubahan yang langsung besar gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit saudara mengalami perubahan. Saudara mengalami perubahan pola pikir dan sebagainya gitu, saudara ya. Mari kita buka hati, kita biarkan kebenaran Tuhan merombak hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah kami dengar. Biar firman itu yang merubah hati kami, firman Tuhan itu yang mentransformasi kehidupan kami. Biar kami punya pengertian, biar kami punya pemahaman, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus mengalami juga mengalami Engkau sendiri dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu yang sudah kami baca mungkin pada hari ini, pada pagi, setiap hari sudah kami baca, biar kami betul-betul mengalami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Engkau yang memeteraikan semua firman ini dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, mari saudara yang sudah siapkan persembahan, saya ajak saudara kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami juga diberi kesempatan untuk kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Biar semua persembahan yang kami sudah siapkan, baik itu kami kembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, ataupun persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan kuduskan semuanya, biar kami memberikannya ini Tuhan, kami juga memberikannya dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Ucap syukur Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, yuk buka kedua tangan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masukmu, dan kita bisa berkati kedua tangan kita. Yuk kita genggam sama-sama, kita percaya mulut kita udah diurapin, kita bisa berkata sama tangan kita, yuk kita ucapkan 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil,
sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam yang sedang menyaksikan ibadah online ini, yuk tumpang tangan sama istri, sama anak-anak saudara. Saudara terima berkat Tuhan, saudara yang sendiri, saudara buka kedua tangan, saudara percaya ini berkat ini buat saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia, Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua udah terima berkat Tuhan. Mari saudara semua yang percaya udah terima berkat Tuhan, sama-sama yuk katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.